sambutannya. Dan Bapak Ibu hadirin undangan, kita sama-sama mengikuti sambutan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak, disilakan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini belum makan Pak Sami. Suaranya belum lemah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kai sore sinergi berkampak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini yang saya hormati Bapak Sekjen DPPKI, Bapak Apollos Darabonga, SMU. Saya bangga dengan Pak Apollos karena Pak orang NTT bisa menjadi Sekjen di organisasi profesi tingkat nasional. Betul, saya orang yang bangga dengan orang-orang NTT yang berprestasi. Yang saya hormati Bapak PLT Ketua DPDKI NTT Bapak Erik Mamo, Bapak Rektor UPG 1945 Bapak Uli Rikau, Bapak Ketua BPH PGRI NTT Bapak Samani, Bapak Dr. Samani SH, Bapak para rohaniawan, keluarga besar KAI NTT, keluarga besar UPG 45 yang saya hormati dan saya banggakan. Saya senang diundang oleh Pak Sam sama Pak Heri untuk hadir di acara ini. Saya begitu ini ada berapa orang kira-kira? 100 lebih kok. 100 lebih ini kalau menjelang pilkada kemarin, wah minimal 75% itu ya kan? Pertemuan gratis, perkenalan gratis, promosi gratis dapat suara kalau menjelang pilkada kemarin. Tapi kalau dalam konteks hari ini tentu saya merasa bangga hadir di tengah-tengah para advokat, ya advokat yang tergabung dalam KAI. Saya tahu bahwa banyak sekali organisasi advokat ya. KAI ada, Peradi ada, kemudian AAI ada, apalagi ya, Pradan, ya ini salah satu profesi yang mempunyai organisasi profesi yang paling banyak adalah advokat. Karena apa? Ya mungkin karena orang yang pintar-pintar bisa mensiasati berbagai peraturan sehingga bisa mendirikan begitu ada selisih dalam organisasi langsung muncul organisasi baru. Tapi ini menurut saya bagus, ya. Bagus sehingga ada kompetisi yang sehat, tidak hanya dominasi oleh satu organisasi profesi. Nah kalau hanya didominasi oleh satu organisasi profesi, ini akan banyak sekali masalah yang dihadapi oleh para anggota organisasi. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai advokat mempunyai tugas yang mulia. Kenapa sebenarnya mulia? Karena tugas ini adalah tugas membantu manusia, membantu orang dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam latar belakang. Terutama ketika kita harus membantu orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak berada, ya, orang-orang yang
dalam kesulitan, tapi hak-hak mereka ini dilanggar atau diambil oleh orang lain. Disinilah letak kemuliaan daripada seorang advokat. Advokat dan pengacara sama. Dan penasihat hukum sama juga. Itulah disinilah letak kemuliaan daripada seorang advokat, ya, seorang pengacara, seorang penasihat hukum di dalam membela hak-hak daripada orang yang tertindas, orang yang terzolimi. Ya, saya tahu ini Pak Sam, Pak Polos ini sering membela orang-orang tanpa pamrih, tanpa bayaran, tapi bekerja dengan tulus ikhlas, menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Dan juga tentu rekan-rekan yang lain yang saya tidak monitor, ya, bagaimana bekerja dalam senyap di tengah-tengah masyarakat, ya, membantu mereka yang terzolimi. Tadi disinggung masalah anak kita Yohanes Bastian Roja ke DPR di Ngada, ya, di Ngada. Memang kita sangat sedih, kita sangat terganggu dengan terjadinya peristiwa tersebut. Kita seperti Pak Menlu bilang merasa ditampar seluruh aparat pemerintah dari gubernur, provinsi, kabupaten, ya, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Kita merasa betul-betul tertampar oleh kejadian ini, dianggap tidak mampu, ya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi kembali lagi ini kan masalah kesejahteraan, sejahtera, arti hidup berkecukupan, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, hak-hak semuanya terpenuhi. Nah, yang terjadi sekarang seperti itu. Tetapi ini perlu memang penyelidikan yang dulu. Apa penyebab terjadinya kejadian tersebut? Apakah betul karena tidak mampu membeli poin dan buku, atau ada hal-hal lain yang melatari terjadinya kejadian tersebut? Karena tidak orang bunuh diri itu tidak sesederhana itu, ya, banyak hal-hal yang menjadi pendorong orang itu melakukan bunuh diri. Tapi memang harus diakui bahwa faktor kemiskinan itu menjadi salah satu penyebab yang paling besar ketika seseorang melakukan bunuh diri, apalagi anak kecil. Tetapi saya menonton sebuah video, ya, wawancara televisi dengan Profesor Ilham Prasojo, ahli sosiologi dari atau sosiolog dari Indonesia. Dia mengatakan kalau tidak mungkin, ya, pemerintah itu bisa diharapkan untuk memonitor, untuk mengatasi masalah kemiskinan ini sendirian, apalagi yang berhubungan dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tidak mungkin pemerintah tuh tahu satu persatu kebutuhan daripada rakyatnya dan bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan. Ini kembali lagi perlu kolaborasi dan perlu sinergitas di semua pemangku kepentingan. Pemerintah, di situ ada juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang memang kita butuhkan punya kepedulian sosial yang tinggi, punya kepedulian untuk melihat, untuk menyapa, untuk mengamati apa yang terjadi di lingkungan kita. Begitu juga peran daripada sekolah
sangat-sangat besar di dalam mengamati, menganalisa, ya, mengobservasi apa yang dilakukan oleh anak muridnya. Jadi permasalahan kemiskinan ini sangat kompleks yang membutuhkan kolaborasi di semua pemangku kepentingan. Menurut Profesor yang Prasojo tersebut, ya, bahwa kemiskinan itu merupakan bagian daripada kehidupan kita yang memang itu mempunyai dampak besar terhadap kehidupan manusia. Karena itu, ya, di tengah kesedihan kita, pada kesempatan ini saya menghimbau kita semua untuk mari kita yang kebetulan diberikan berkat oleh Tuhan dalam hal kecukupan, ya, kita boleh memperhatikan lingkungan kita, kita boleh memberikan perhatian terhadap mereka yang papa, mereka yang tertindas, mereka yang berkekurangan, sehingga kehidupan kita menjadi lengkap, menjadi utuh sebagai manusia sosial. Pengacara ini kan rata-rata mempunyai kehidupan baiklah, walaupun tidak dibayar pun selalu ada berkat buat pengacara. Itu kosannya. Ya, kita yakin ketika kita membantu orang, menolong orang, itu berkat itu selalu ada. Kita menolong si A, dia tidak bayar kita, tapi mungkin nanti besok si B bayar kita 2 kali lipat, si C bayar kita 3 kali lipat. Jadi begitulah kehidupan. Tetapi semakin banyak kita memberi, kita yakin bahwa kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini, ya, saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama membangun, ya, kepedulian sosial yang lebih tangguh. Kita ikut dalam pembangunan dengan memperhatikan mereka yang betul-betul hidup dalam kesulitan, baik kesulitan fisik, kesulitan finansial, kesulitan material, ataupun kesulitan psikis. Pengacara mempunyai peran yang sangat besar di dalam masyarakat. Ini harus kita akui, karena manusia begitu lahir sudah berurusan dengan hukum. Begitu kata orang hukum, ya. Begitu manusia lahir itu sudah berurusan dengan hukum. Sampai mati urusan juga dengan hukum. Tidak ada orang tidak berurusan dengan hukum. Saya pun sekarang sedang berurusan dengan hukum. Kita baik-baik orang ganggu, Pak. Urusannya juga dengan hukum. Bagaimana Pak? Jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang profesi yang paling menonjol yang menguasai juga kehidupan masyarakat di mana saja. Kerja sebagai profesi, sebagai pengacara itu. Karena itu, ya, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama yang dibangun oleh KAI dan UPG 45. Ini tentu tidak hanya akan memperkuat organisasi dari KAI maupun UPG 45, tapi juga dalam rangka menyiapkan kader-kader kita, pengacara-pengacara yang akan berperan lebih besar dalam kehidupan masyarakat ke depan. UPG 45 mempunyai fakultas hukum, ya, fakultas hukum yang cukup lama, yang sudah menghasilkan berapa banyak sarjana hukum? Ya, 1000 lebih, ya, 1000 lebih, cukup banyak. Ya. Tentu ini merupakan salah satu kontribusi daripada UPG 45 dalam dunia hukum di Nusa Tenggara Timur. Saya juga nanti kalau sudah begitu tidak ada kerjaan menjadi pengacara juga pasal. Ya. Tapi itu pengacara tuh harus ini, harus sarjana hukum, harus.
Oh, kalau tidak bisa. Hah? Kalau kepolisian bisa ya? Nah, kalau STK bisa, bagus. Ayo, nanti mau jadi pengacara. Ya, S1 saya kepolisian, S2 saya hukum. Ya kan? Ibu, walaupun S3 saya administrasi publik, tapi S2 saya hukum. Saya mau masuk hukum karena Undana belum punya S3 yang hukum. S3 Undana itu baru di administrasi publik dan ternakan pertanian dan sebagainya. Dari itulah saya ambil administrasi publik S3 dan Undana. Jadi penantangan MOU ini menjadi bukti nyata terbangunnya sinergi kuat antara dunia praktik dan dunia akademik. Di tengah dinamika pendidikan tinggi yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kolaborasi ini menjadi semakin penting dan strategis. Saat ini dunia pendidikan dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, daya saing serta kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi dalam menghasilkan kajian ilmiah, riset hukum serta kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman sangatlah krusial. Di sisi lain, dunia praktik melalui pengalaman para advokat memberikan masukan nyata mengenai kompetensi, etika profesi serta keterampilan profesional yang mutlak diperlukan di lapangan. Sinergi ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang saling melengkapi antara teori dan praktik. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat tercipta ekosistem pendidikan hukum yang berkualitas, relevan dan berkelanjutan sehingga mampu melahirkan generasi calon advokat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, berintegritas, dan siap mengabdi bagi penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya penguatan profesi hukum dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui kerjasama antara KAI dan Fakultas Hukum PG 45. Dukungan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya sumber daya manusia hukum yang profesional, berintegritas dan berdaya saing. Melalui sinergi ini, pemerintah, organisasi profesi dan lembaga pendidikan diharapkan dapat terbangun sistem pembinaan dan pengembangan hukum yang berkelanjutan, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang berkualitas, yang adil, dan tambah satu lagi, gratis bagi masyarakat kalangan bawah. Jadi saya harap itu salah satu kepedulian sosial itu adalah kalau lihat ini orang susah, orang tidak mampu yang tertindas, maka KAI harus siap bekerja sebagai relawan hukum tanpa minta imbalan. Yang kita harapkan dari pemerintah. Dengan dukungan yang konsisten, pemerintah provinsi percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan supervisi hukum, perlindungan hak masyarakat serta pembangunan daerah yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Selamat atas kolaborasi yang sudah ditandatangani. Dan mari kita sama-sama wujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih kepada kita semua. Bapak mohon tetap berkenan di atas, kita akan foto bersama.